Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa hdi qalbi bi jahi nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasul Ibrahim Allah taala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumi fid dharain. Fawaidus siyami, bermula ini perkara yang memberikan faedah puasa. Artinya menerangkan tentang beberapa faedah puasa. Lisaimi fawaidun katsiratun mutanawwi'atun, yaitu bagi orang yang puasa ada beberapa faedah yang banyak dan yang warna-warni. Artinya macam-macam faedah dalam puasa. Arsadana ilaiha, maka ditunjukkan kepada kami tentang faedah itu. Siapa yang berpetunjuk Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu nadhkuru atrafa minha, dan kami akan menyebutkan beberapa bagian daripada faedah puasa. Al-ula, bermula yang pertama, asyamu sihatun lil abdani, yaitu puasa itu pertama dan Nabi menyehatkan badan. Nah, ini kita ini insyaallah kalau menurut hisab itu Ketua Hisab Palangkaraya itu hitungan hisab itu 1 Maret adalah awal masuk malam tarawih, malam pertama sudah. Jadi Sabtu tanggal 1 Maret itu 1 Ramadan. Jadi kita tetap menunggu dari sidang isbat tentunya. Dan kalau yang sahabat-sahabat kita Muhammadiyah sudah mengumumkan, ya memang karena menurut hisab sudah jelas di situ hisab. Seandainya kaum Nahdliyin, orang NU ini menurut hisab juga sudah. Tapi kita menghargai pemerintah, masih pemerintah itu punya tim yang sangat akurat, alatnya lengkap, canggih, ilmunya ada. Nah, jadi pertama itu yang kita ketahui, karena tidak boleh kita puasa itu di yaumissak, ragu-ragu. Makanya puasa 2 hari atau 1 hari sebelum puasa Ramadan itu tidak boleh. Nah, kecuali memang dia puasa berturut-turut mulai Rajab, Sa'ban, Ramadan boleh. Jadi pertama faedah puasa adalah sihatun lil abdan. Nanti mana bila orang rajin puasa sehat. Tentunya menyesuaikan. Kalau kita yang sudah usia tua, yang puasa kiranya kalau kita pakai kerja berat itu kada tahan, ya jangan terlalu kerja berat, ya itu kan. Tapi kalau sudah biasa, insya Allah tidak apa-apa. Nah, jadi kisah-kisah orang yang puasa kada tahan karena sakit, yang mungkin belum terbiasa. Nah, terbiasa. Karena Nabi itu, kalau Nabi mengatakan
sumu tasihu, ya. Puasalah kau akan sehat, ya sehat. Wa wiqayatun naha minal amrodi, dan menjadi perlindungan, nah ini, bagi badan minal amrodi, daripada penyakit. Jadi orang yang puasa malah menjadi perlindungan daripada penyakit di badan karena mengistirahatkan pencernaan. Li'anna aktsara ma ya'taril abdana, karena lebih banyak-banyaknya sesuatu yang mendatangkan pada badan kita minal asqami, daripada penyakit, beberapa penyakit, innama huwa bisababil fudulati wa qasratil imtilai. Karena yang demikian itu yang menyebabkan datangnya penyakit di badan itu karena berlebihan di dalam makan, mengonsumsi makanan, wa kasratil imtilai, dan banyaknya sesuatu makanan dan minuman yang memenuhi perut, intila. Sebetulnya makanan-makanan diciptakan oleh Allah yang untuk kita makan, yang halal kan. Yang menyebabkan datangnya itu intilanya itu berlebihan makan dan minum. Kalau kita atur, insya Allah sampai tua makan apa aja bisa tuh. Ya orang kadang-kadang masih muda, ada boleh makan ini makan itu karena ada teratur makannya. Kalau kita sampai tua, insya Allah kalau makannya tuh menurut aturan syariat itu kan berhenti sebelum kenyang, tak makan kalau tak lapar, kan itu. Insya Allah sampai tua makan daging kawaja, sampai tua makan linjung kawaja. Tapi kan itu artinya jangan berlebih. Ini Nabi mengatakan, kita yang kadang-kadang mentang-mentang masih bisa, aman aja ya makan kambing, bagaimana hari-hari nyate. Nah itu kan berlebihan namanya. Karena agama mengatur sudah. Kulu wasrobu wa tusrifu, makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Tidak ada kesannya jangan tekanan gara-gara makan kambing. Ada sebetulnya. Memang menyalahkan kambingnya, menyalahkan kitanya yang berlebihan makannya. Kambing sehat, yang disalahkan kambing. Nah jadi menyehatkan badan orang puasa. Qala sallallahu alaihi wasallam, ughzu, berperanglah, tagnamu, dan mengambil harta jarahan, wasumu, dan puasalah, tasihu, maka engkau sehat. Nah Nabi sudah wasumu, dan puasalah, tasihu, maka engkau akan sehat. Wasafiru, dan musafirlah, lungo, jangan orang berangkat, hijrahlah, tasnu, maka engkau akan berkecukupan. Itu yang pertama. Jadi pertama, puasa itu menyehatkan badan, melindungi badan dari penyakit itu. Karena yang banyak menyebabkan penyakit kalau di badan ini itu adalah berlebihan dalam mengonsumsi sesuatu. Durian itu nyaman, tapi jangan berlebihan. Ini sekali duduk 5 biji sorangan, ya akhirnya masuk IGD, akhirnya apa aja, jangan makan durian, kan kawanku makan durian mati, ya kebanyakan. Yang kedua, Yazidin faedah puasa salamatul abdani, yaitu selamat beberapa badan, wa tasihul afkari, dan sehat pikirannya, wa nasatul quwwati, dan menjadi bertambah kekuatannya. Ayo, sudah terlatih itu jangan puasa lemes saya. Hari pertama, kedua sudah terlatih. Al-hafidhati, dan menambah daya ingat. Jadi orang puasa itu menghafal itu cepat ya. Apalagi yang masih anom disuruh jangan. Namun menghafal Al-Quran parut pinakannya aja. Justru setahun ada hafalnya. Kekenyangan. Jadi menyedikitkan makanan. Jadi
Jadi selamat badannya, sehat pikirannya, kuat hafalannya, wa taqlilu nisyaniha, dan sedikit lupanya. Jadi daya ingatnya kuat untuk orang puasa. Nah, jadi kita lah kemarin ziarah ke Batakang itu ada Dato Pamulutan namanya. Di pantai Batakang tuh kita naik pelotok tuh menuju pulau itu, tapi pulaunya tuh batu. Jadi kadang terkikis karena memang batu berikit batu, tanahnya tuh batu. Tapi dibangun orang tangganya, tangga dibangun orang di situ. Nah, dibangun orang naik itu sampai ke paling atas tuh ada makomnya. Jadi dari makom situ melihat laut di bawah makomnya. Nah, di situ ada Dato Pamulutan namanya. Itu masih, beliau itu wafat Dato Kelapaian hanya umur 8 tahun. Dia sudah wafat 17-18 tahunnya. Ayo 17-18 tahunnya dia lahir. Nah, berapa tahun sudah? 307 tahun sudah. Nah, sini itu. Jadi kuat hafalannya. Nah, sini itu di situ dulu termasuk orang ahli riyadhah, ahli qiraat. Nah, jadi orang puasa itu menguatkan hafalan, li'anna kasratal akli, karena kebanyakan makan itu taksirut rutubati, dan banyak minum, banyak makanan yang basah-basah, makan minuman itu. Nah, itu termasuk Jarsidin menjadi beberapa uap fil admigoti, ke dalam otak. Jadi kalau kita makan minum, makan minum itu nguap, nah, sampai ke otak nih ya, pembaban kita ingat. Asapnya naik, uapnya nih. Imam Ghazali mengatakan kitabnya hasil. Jadi rupanya makanya kita tuh habis makan jarang bila kenyang setengah jam aja, naik uapnya, ya hanya nguap. Oh, lalu ini dimasuki hafalan nih kali mana? Lalu yang asal satu, yang ketiga, harokat hifatu harokatil a'dha'i li ta'at, meringankan anggota tubuh untuk digerakkan dalam perbuatan taat. Artinya orang nih banyak puasa ringan, awaknya ringan di bawah ibadah, nyaman. Malam tuh biar menyadasar lapar. Jadi bangun di bawah jam 3, setengah 3, setengah 4 tuh bangun, itu ringan banget. Coba berkekanyangan tuh bangun, malasnya mana berat, mata pina padas, bener bangun. Sembahyang tuh dipaksakan, seandainya dipaksakan tuh 2 rakaat itu waktunya 17 kali tuh. Bila jangan tuh. Tapi awaknya makan lebih banyak, mau gurih tuh makan sedikit aja, atau jangan makan bangun tuh langsung duduk tuh nyaman. Alhamdulillah akhirnya baca materi disuruh maulud. Dan paling ke WC deh, ke Kamis Jumat wudhu selesai. Coba mau tanya karena gurih ke WC-nya seperempat jam. Habis waktu di WC ya, Jadi padahal WC itu rumah setan, namanya iblis WC. Jadi munkawa kita ini diminimalisir masuk ke WC. Jangan tak masuk WC, kecuali memang bayar aja. Tapi mengurangi bayar itu kan bitaklili to'am, dengan bikin to'am, dengan menyedikatkan makanan. Artinya menyedikitkan makanan itu kan tapi kenyang, berarti otomatis kan tapi bayaran. Tapi makanya bayar lagi, sudah berat makan lagi, yang sakit perut masuk lagi, bisa 4-5 kali. Padahal mendatangi WC itu mendatangi rumah setan. Bahkan WC itu namanya khola itu namanya daripada nama salah satu daripada nama setan tuh. WC itu jamban, di orang hari jamban. Nah, bahkan banyak yang larangan-larangan di dalam
WC. Termasuk orang kalau lagi beyeran nongkrong di atas kloset, jangan meludah di klosetnya juga, jangan meludah. Nah, itu menyebabkan gigi kita ini mudah habis. Masih ada gigi yang bisa sudah. Nah, dan menyebabkan apa udah baca semalam itu, pendarahan di badan, bahkan sampai kadang-kadang sampai mati, keluar darah di duburnya, sulit dibersihin. Nah itu jangan meludah itu jangan di situ. Nah, gosok gigi jangan juga di nongkrong sambil nongkrong gosok gigi itu jangan di situ. Nongkrong itu selesaikan dulu. Ada 17 suatu hal yang memberi madorot bagi orang yang di dalam WC itu macam-macam. Nah itulah termasuk kayak di WC kada boleh dia ini. Nah ini tentunya sambil melamun kada boleh di tangan kiri, atau kayak ini tapi tangan kiri di atas tangan kanan. Kita baca kemarin itu di Jalan Patin di situ tadi malam Kamis. Ada yang bertakon tuntung bacaan anu guru, amun kita berokokan berarti amannya loh. Ada keterangan dia tadi kan ada orang merokok dijawab lagi boleh aja ya. Tapi ada keterangannya kalau disebut takon apanya mau tampil berokok berarti aman aja lah dulu aja. Yang ditakon ini kan berokok, jangan kita berokok bisa ya berarti membolehkan dan kita ini kan berokok. Nah itu, jadi menyehatkan termasuk meringankan badan untuk beribadah. Itu bila orang sedang puasa. Dan puasa itu luar biasa ya. Ayubian yang ada hajat-hajat yang mengalih kabulnya kan bawa puasa. Aku aja kena ngalih hajat. Yang puasa itu yang orang bahari kan sembahyang ada, bapak ada, tapi puasanya kuat. Jadi kabul oleh Allah, tidak kabul. Puasanya itu yang hebat. Lalu apa dia sini? Fa'inna sabha yurkhil jasad, karena kenyang itu menjadi orang melemahkan jasad. Artinya di dalam beribadah, di bawah beribadah ini ulir orang tuh kenyang. Di bawah taraweh bila imamnya cepat tapi makmumnya ini kenyang, pastinya mereka terus bilang masih padas sini. Kewajiban imamnya di bawah imam nang terlalu lambat pasti mengantuk. Nah makmumnya kan serba repot bila makmum ini kekenyangan, imamnya terlalu lambat mengantuk ya. Apalagi imam yang ayatnya panjang-panjang itu mengantuk karena kenyang. Tapi kalau imamnya terlalu cepat, makmumnya kekenyangan, pasti sudah ngaran kita jungkir balik kan kita pernah dulu tuh mengalami yang artinya kita habis buka puasa langsung sebelum maghrib ada kayak Tuhan tuh makan bingka lawan es stroke tuh nama gelas-gelas tuh bingka yang 25.000 tuh habis ini kayak ini bentuknya tuh udah bukai ada makan nasi kayak bingka ini ya jualin aja nasi itu ya bingka ini panjang sudah minum stroke lalu sembahyang kamat sekalinya sembahyang sidin sujud harus pesahapan yang putih itu abang keluar terjadi itu kita apalagi kalau pencernaan Tuhan ini jadi jangan terlalu kenyang, apalagi buka puasa jangan terlalu kenyang, pasti konar dengan ibadah karena jasidin apa fa'inna sab'a yurhil jasad kenyang itu melemahkan jasad di bawah ibadah, memalaskan, memberatkan. Wa yusakiluhu anil ibadah, dan
memberatkan di bawah beribadah. Wahatanil faidatan mimma yusiru ilaihima, dan inilah keduanya dua faedah mimma daripada yusiru yang memberi isyarah ilaihima kepada keduanya ini, kepada hatani. Qaulu sallallahu alaihi wasallam sumu tasihu, itulah yang menjadi penyebabnya keluar hadis ini jarak asbabul wurudnya, yaitu sumu tasihu. Hadisnya itu puasalah maka kau sehat. Nah itu tadi mulai yang pertama menyiapkan badan, yang kedua menguatkan hafalan termasuk. Nah yang ketiga ini supaya dibawa nyaman beribadah. Nah Ar-Rabi'atu bermula yang nomor 4, asyamu sababu khidlani syaitan. Puasa itu menyebabkan terhinanya syaitan. Wa nasri aznadir rahman, dan menolongi aznatu bala tentaranya Allah yang maha rahman. Artinya menyenangkan para malaikat-malaikat Allah. Itu puasa. Bahkan malaikat itu kalau kita lagi puasa kan untuk kita ini bau. La khulqu fa bis-shaimi atyabu minal miski. Dan Nabi, sungguh bau busuknya orang puasa, mulutnya orang puasa itu kan bau. Biar sikat gigi kayak apa? Subuh itu bau masih. Nah itu malaikat itu senang menghirup muntung yang bau orang puasa. Itu malaikat tuh. Karena di penciuman malaikat muntung kita yang bau buruk busuk ini wangi daripada minyak misik. Itu malaikat itu. Jangan lupa-lupanya. Ada orang puasa ini lebih harum diparaki muntah dia. Karena di sisi Allah itu lebih wangi, lebih di malaikat itu. Itu malaikat itu kami bilang, kita lain kita. Wasiyanatul jawarihi, dan menjadi penjaga daripada anggota tubuh anil istirsali, daripada lepas fil mukhalafati, daripada perkara yang menolongi syariat. Jadi menjaga supaya hal-hal yang menolongi kita dari menjalankan syariat dengan baik itu adalah puasa. Menjaga, menolongi kita menjalankan syariat dengan baik itu puasa. Terjaga dari maksiat. Wal inhimaki bis sahawati, dan suka, artinya meninggalkan, menjaga kesenangan, suka itu kesenangan diri daripada menuruti syahwat hawa nafsu. Bila puasa itu melemahkan syahwat hawa nafsu kita. Fa inna kasratal ardiyati, karena kebanyakan makanan mimma yuharikun nafsa, daripada yang menggerakkan nafsu, ilamat mumi syahwati, kepada barang-barang yang diwodo itu kalau bahasa Indonesianya kan dicelak. Nah, dicelak, diwodo kalau bahasa Indonesia. Arabnya kan madmum itu dicelak, bisawati di dalam syahwat. Jadi nomor 4 ini menjaga anggota tubuh daripada terlepasnya kontrol kita dari melawani hukum syariat hawa nafsu ini. Walin himaki bisawati, dan melawani daripada kesenangan dalam syahwat. Itu puasa. Makanya kalau kita nih bujangan nganggur nih disuruh puasa. Kalau nganggur tuh bujangan nih banyak cobaannya. Tapi kalau sibuk silakan. Bekerja keras ini itu ada mengurangi syahwat. Tapi kalau bujangan, nganggur, begawi kada, awak siapa lapian, kada puasa, ini berat menahan hawa nafsunya. Maka kata Nabi, bila sudah mampu mencari nafkah, zahir batin, disuruh menikah. Kalau tidak mampu menikah jasmin, disuruh puasa. Karena menjaga puasa ini daripada syahwat yang melawani kita untuk menjalankan syariat. Faidah masaul ju, tatkala mengenai akan apa lapar, dalat maka hina wa muaddat, dan menjadi nurut
nafsu itu. Bila kita lapar, nafsu terhina. Jangan kita mau gibah menyambati orang. Bila perut kita kenyang, semangat banget. Berokok keringetan wah. Tapi bila lemas, dan gimana mandir yang lapar mulanya. Bensinnya ada, bahan makannya. Wastaghalat dan menjadi tersibukkan bima yabihi anil afkarid daniyah, daripada memikirkan hal-hal yang rendahan. Fataskunul jawari'u, maka menjadi tenanglah anggota tubuhmu anil hawqatir radiyah, daripada apa perbuatan yang rendah dan hina. Maka orang puasa yang kalau sudah terbiasa puasa ini nyaman. Ya orang bayi, dukun-dukun bayi itu dulu mana ada sesar-sesar uratnya. Ya, kita ini lahir tahun 70-an jadi patris. Pak Asal itu bayi dulu, bila sudah waktunya dukun bayinya datang, dia dibusuk minum banyu, bacakanlah holo-holo kuoto, cukup lahir sudah. Kenapa? Dukun bayinya ahli puasa, bidannya tuh. Sekarang bila dilihat terus di USG biar ahli penyakit kandungannya, wah ini harus sesar nih ya. Nyata ya mendatangkan duit. Nah dulu Pak bidannya tuh, ayo lawang-lawang dibuka, ayo sing murah-murah di rumah nih. Itu suntuk lawang mungkin ada tagar diminyaki supaya lancar ya. Nah biar dukun bayinya bismillah. Itu lahir. Makanya kucing yang setahun lahir. Itu dulu memang ada sesar tuh, ada tahun 70-an kita lahir dulu. Karena ahli puasa. Kita ini malas puasa mah. Ramadan aja bilang tersiksa banget. Jadi puasa itu barang habis tuh suka bener. Alhamdulillah seminggu lagi habis Ramadannya. Padahal itu gudangnya pahala itu. Lalu apa aja sini? Nah itu tadi yang keempat. Yang kelima, wal khamisu asyamu sababul liqabuli roja, yaitu menjadi sebab tentang apa diterimanya segala harapan dan doa kita. Wa ijabatu doa, dan diijabah doa kita. Qala sallallahu alaihi wasallam, salasun haqqun 'ala Allah, salasun haqqun 'ala Allah, alla yarudda lahum da'wah. Jadi ada tiga dari hak pada Allah Ta'ala untuk tidak menolak doanya orang tiga. Pertama, as-shaimu hatta yuftiru, orang yang masih puasa sampai dia berbuka, waktu masih puasa ini doanya kan ditolak. Makanya disuruh sebelum kita berbuka kan macam-macam. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannata wa. Jadi disuruh banyak baca syahadat, disuruh banyak baca istighfar, dan disuruh banyak minta ridho dan surga. As'alukal jannata, itu minta surga. Sebelum buka menghadapi hidangan benar. Kan itu masih puasa itu. Nah itu disuruh banyak-banyak berdoa, karena di situ tidak ditolak oleh Allah. Arti tidak diterima, cuma mengabulkannya wahai hamba, Allah yang tahu. Banyak-banyak berdoa. Wal madlumu hatta yuntasaru, dan yang tidak ditolak doanya orang yang dizolimi sehingga dia ditolongi. Artinya selama dia masih terzolimi, doa biar orang itu orang kafir yang dizolimi, orang yang ada iman tapi ingat keadaan terzolimi, hati-hati dia menzolimi orang. Kalau yang dizolimi yoko mudah hati-hati, walaupun itu bukan orang Islam umumnya. Islam cuma benar Islam. Nah itu yang ketiga, yang terakhir, wal musafiru, dan orang musafir hatta yarji'a, sehingga dia pulang sampai ke rumahnya. Jadi tiga doa yang ada ditolak.
Doa orang puasa sampai dia berbuka. Doa orang yang dizolimi sampai dia tidak terzolimi lagi. Artinya ditolongi orang. Yang ketiga, doa orang musafir. Makanya kalau ada orang musafir, singgah Pak, minum dulu Pak, makan. Habis itu jangan disia-siakan. Doakan kami Pak. Macam apa yang berbeda hati, doakan kami. Doakan. Itu istijabah. Itulah pentingnya kita mengaji itu gitu. Banyak masih tentang kitab ini. Insya Allah di langgar kita ini setiap subuh Jumat kuliah subuh. Setiap subuh selama Ramadan ini berarti 4 Jumat. 4 Jumat di langgar kita ini Insya Allah kuliah subuh. Selain daripada Jumat kita terbang ke masjid-masjidnya subuhnya tuh. Jadi kita minta ampun, minta ridho, minta halal karena Insya Allah minggu depan sudah puasa. Jadi malam ini majelis untuk bulan Saban ini terakhir. Jadi nanti disambung lagi habis hari raya. Habis raya kita mulai lagi. Insya Allah biasanya habis hari raya 15 hari itu. 2 minggu hari 2 minggu biasanya kita mulai lagi. Mudah-mudahan kita sehat panjang umur dalam ibadah kepada Allah, berikan kesehatan sehingga kita maksimal dalam ibadah di bulan suci Ramadan. Kita bentar itu Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallam ajma'in. Allahumma tajabal anta jama'a Allahumma tajabal jama'a maghfura. Allahumma tajabal anta jama'a mubarakatan wa taqabbal rasul ya rahman rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu Akbar.